Baik Pak Mahfud, Bapak sudah menyaksikan hari-hari ini, kira-kira sudah bisa membayangkan seperti apa kabinet Pak Prabowo, bagaimana birokrasi Pak Prabowo ke depan? Ya mudah-mudahan bagus lah ya. Jadi pembentukan kabinet ini kan hak prerogatif Presiden. Sebagai konsekuensi dari kita berdemokrasi, yaitu memilih Presiden secara demokratis, dan yang terpilih siapapun tentu harus kita dukung ya, karena ya negara harus berjalan, tidak bisa ada yang tidak puas lalu ngotot terus. Demokrasi itu begitu ya, sudah yang kalah ngalah. Bukan ngalah maksudnya, yang kalah harus menerima fakta bahwa itulah pilihan rakyat. Seperti sering saya katakan, ya ketika seseorang termasuk saya, termasuk siapapun itu maju sebagai calon, pasti yakin bahwa dirinya tuh bisa dan bisa lebih baik. Tetapi ketika rakyat memutuskan bahwa yang lebih baik menurut rakyat itu si A, yang lebih baik dalam konteks ini Pak Prabowo, ya sudah kita terima, karena itulah demokrasi. Nah, keterpilihan itu harus disertai juga dengan pemberian hak prerogatif. Nah sekarang kan Pak Prabowo membuat ya semacam kejutan tradisi baru ya. Menterinya banyak sekali, waminnya 2 kali lipat kayaknya dari menterinya. Tapi oke, itu tidak melanggar konstitusi. Tapi Pak Mahfud sendiri tidak membayangkan akan seperti itu jumlahnya kabinetnya? Saya semula tidak membayangkan, tetapi sesudah ternyata banyak, ya enggak apa-apa juga, itu urusan Pak Prabowo. Ada berbagai analisis ya, ada yang mengatakan wah itu titipan si A, itu jatahnya si ini, itu jatahnya si itu, dan seterusnya dan seterusnya, sehingga semua yang berjasa dalam pemilu itu diberi porsi di situ. Itu bisa begitu juga ya. Tapi bisa juga, siapa tahu ya, Pak Prabowo itu kan bukan orang bodoh ya, dia orang pinter tuh. Jangan-jangan itu ada satu strategi yang sedang dia atur. Ya begini kan aja dulu. Entah apa maksudnya nanti kita lihat. Silakan masyarakat mengomentari dulu kira-kira gitu ya. Silakan masyarakat komentari dulu. Kan bisa banyak analisis tentang itu ya. Mungkin itu baik loh untuk satu strategi yang nanti akan dikeluarkan target dari strategi itu, goalnya mungkin akan dikeluarkan nanti dalam waktu tertentu. Jadi kita serahkan semuanya itu kepada Pak Prabowo, dan kita tentu tidak bisa menyatakan itu jelek sekarang. Ya sekurang-kurangnya 100 hari lah kita lihat ya sesudah dilantik itu. Nah tetapi yang terpenting sebenarnya dari ini, demokrasi itu kan, ini oleh di Jogja kemarin sebelum ada yang bilang itu demokrasi itu kan sebenarnya alat untuk redistribusi kekuasaan. Iya kan? Jadi bagusnya demokrasi itu, kekuasaan itu harus dipergilirkan secara periodik. Kemarin redistribusinya seperti itu, sekarang redistribusi lagi oleh Pak Prabowo. Ini kamu pakai ini, kamu pegang ini. Itu bagusnya demokrasi, dan itu diatur secara periodik. Sehingga yang tidak kebagian di dalam distribusi baru itu tidak apa-apa gitu. Tapi nanti terus pada periode berikutnya akan terjadi lagi hal yang sehingga seperti ini. Ini kita baca sebagai bagian dari redistribusi baru lagi oleh Pak Prabowo gitu. Iya, dan itu perlunya demokrasi, tidak apa-apa. Nanti kan akan ada redistribusi lagi sesudah 5 tahun. Dan menurut saya tidak perlu 5 tahun sih. Nanti kan ini pemerintah ini berjalan tahun 2025 tuh, sekurang-kurangnya setengah tahun tuh masih mencari pola, karena ini banyak yang baru dan macam-macam. Ada nomenklatur baru, ada peraturan baru, mencari fasilitas baru, ada yang kosong, ada yang benturan. Itu pasti terjadi kan. Nanti itu mungkin setengah tahun sampai setahun. Itu awal 2006, pertengahan 2006 itu sudah orang mulai pengelompokan politik baru untuk pemilihan presiden 2009 seperti yang dulu kan. Mulai lagi menyiapkan untuk next. Dulu kan survei-survei sudah dimulai pada malah tahun 2020 kan. Tahun 2020 itu sudah muncul nama-nama yang akan bersaing waktu itu, yang memang sudah nama Prabowo, nama Anies, nama Ganjar. Padahal itu baru tahun pertama, tahun kedua tahun gitu pertama, lalu ada nama-nama lain, Erlangga, Mohaimin, Mbak Puan. Nah, tapi memang yang tiga ini sudah leading sejak 2020 dan disurvei terus. Dan itu akan muncul lagi nanti sejak tahun sekurang-kurangnya akhir tahun 2006 itu sudah terjadi
regrouping baru di dalam politik. Itu hal yang wajar saja. Untuk apa? Untuk redistribusi lagi. Yeah. Yang berkuasa ingin tetap berkuasa dan ingin solid, yang tidak berkuasa ingin ngambil atau mendapat bagian. Yang di dalam ini kira-kira tidak dapat bagian, dia akan grup baru, kan biasa begitu. Dan itu baguslah kalau demokrasi menurut saya. Sepanjang pembicaraan Pak Mahfud MD tadi itu menunjukkan kalau beliau ini adalah orang-orang yang memiliki sikap yang cukup bijaksana, bahkan bisa dikatakan sebagai negarawan yang bagus. Walaupun beliau itu adalah rivalnya Pak Prabowo dan kalah, tetapi beliau ini tidak tampil seperti orang yang pokoknya Prabowo salah gitu. Walaupun di satu sisi memang tidak menutup kemungkinan kalau seandainya ada asumsi-asumsi yang negatif tentang bagaimana Pak Prabowo menyusun kabinetnya, entah dengan masalah titipan sehingga harus ada penambahan atau apa. Tetapi secara garis besar Pak Mahfud ini masih memberikan satu space harapan semoga ini bagus. Bahkan masih ada pandangan-pandangan yang sangat konstruktif, yaitu ketika sesuatu itu tidak bisa ditebak tapi tidak bisa lalu otomatis dinilai buruk, maka ya jangan-jangan itu strategi untuk mencapai sebuah goal. Nah, itu sebuah narasi yang sangat luar biasa. Mungkin banyak yang berpikir Pak Mahfud ini akan menjadi oposisi yang pokoknya Prabowo salah gitu. Namanya orang kalah nggak terima atau apa. Apalagi sebelum narasi ini muncul, beritanya yang pertama kali kita dengar adalah Pak Mahfud mengkritik kementerian, salah satu kementerian, apa tepatnya perilaku dari menterinya itu berkaitan dengan kop surat. Ini kan sudah beredar ya. Jadi Pak Mahfud ini punya sikap yang tegas. Ketika keliru, ini tidak bicara saya mengasumsikan Anda sebagai apa. Itu hitam putih. Dan kementerian terkaitnya sepertinya Bapak Menterinya ya mungkin sudah klarifikasi dan apa. Itu kekeliruan atau penyalahgunaan wewenang. Kalau urusan keluarga tidak boleh pakai kop menteri. Artinya Anda mengundang mereka itu bukan sebagai menteri, bukan kop menteri kan begitu. Tetapi di satu sisi ketika kita melihat jangan-jangan Pak Mahfud ini dendam karena kalah terus semua mau disalah-salahkan, ternyata enggak juga. Masih memberikan semacam iktidar atau semacam interpretasi baik gitu. Sementara berbeda dengan kelompok-kelompok yang memang sudah Prabowo itu salah aja. Ya Anda bisa saksikan lah di ILC atau di mana itu narasi-narasi yang kementerian Pak Prabowo ini ada yang 54% titipan Pak Jokowi lah atau apalah untuk mengawal Gibran atau apa ya. Ternyata Pak Mahfud MD itu tidak terjebak atau tidak terbawa dengan narasi-narasi itu, tetapi masih berpikirnya itu ya kita beri waktu saja, kita lihat saja kinerjanya. Bahkan ada bahasa yang tajam, Pak Prabowo kan bukan orang bodoh, siapa tahu beliau itu punya strategi. Itu namanya bersangka baik untuk sesuatu yang belum terjadi. Untuk apa kita sudah mau berprasangka buruk ya? Ya kadang-kadang kita juga heran ya, ada pengamat-pengamat itu yang selalu buruk pembicaranya tentang Pak Prabowo atau tentang pemerintahan ini, walaupun belum terjadi. Sementara yang terlibat langsung yaitu Pak Mahfud malah narasinya masih konstruktif gitu ya. Ya kita juga belum mendengar bagaimana komentarnya Pak Ganjar dan juga Mas Anies. Kalau Mas Anies kan pelantikannya saja beliau hadir. Sepertinya tidak ada masalah karena ini bukan urusan personal. Ini kompetisi politik, kontestasi politik. Bukan seperti perang antar suku sehingga yang kalah akan dendam. Enggak, masih ada kesempatan lagi. Justru sebagai public figure, sebagai orang yang punya basis, maka seandainya pun jadi oposan atau oposisi, nggak mesti kesannya itu ingin menjatuhkan lawan, tetapi memang harus mengkritik yang membangun. Ya, tetapi kita juga tidak boleh menilai orang yang gencar mengkritik itu untuk menjatuhkan. Bisa jadi mereka ingin mewujudkan perbaikan juga hanya dengan cara seperti yang mereka tempuh. Ya kan bisa Anda lihat di ILC atau di apa itu, dengan tema sorotannya kabinet Prabowo ini kan banyak sekali di situ yang narasi-narasi yang tajam, yang ini titipan atau apalah ya. Kalau saya pribadi lebih kepada Pak Mahfud ini ya kita tunggu saja lah ya. Kalaupun nanti ada yang salah secara hitam putih ya langsung tegas. Jadi kalau untuk sebuah kesalahan maka tidak boleh menunggu waktu, ditegur di tempat ya, seperti yang dilakukan oleh Pak Mahfud itu. Itu keliru, langsung disuarakan, bahkan di-mention. Itu berarti jujur, benar-benar ingin memberitahu gitu. Kementerian ini menterinya keliru itu. Kenapa kopnya pakai kop kementerian dan sebagainya. Kalau untuk hal-hal yang masih prediktif, artinya masih asumsi, Anda tidak bisa menentukan hitam atau putih, dan pilihannya adalah mana yang mau Anda narasikan, maka kalau belum melakukan apa-apa, jangan kita suudoni dulu.
Jadi cukup dengan narasi-narasi, ya memang tidak menepis adanya suudzon itu. Kalau ada orang yang berkata begitu, itu tidak mungkin benar, itu kan sudah membela. Tetapi di tengah saja, ya bisa jadi begitu, tetapi ya semoga tidak seperti itu. Semoga bukan begitu dan semoga perbaikan. Kalau ada hal-hal yang tidak difahami, ya semoga di situ ada maksud tertentu di mana itu strategi mencapai goal itu bagus. Itu sikap yang juga diajarkan sebetulnya dalam agama. Mungkin banyak yang pernah dengar ada satu nasihat itu, jangan sekali-kali Anda berburuk sangka kepada apa yang keluar dari lisan saudara Anda. Jadi orang bicara apa gitu, jangan kita kedepankan buruk sangka. Tetapi harus iktidar. Iktidar itu mencari alasan. Jangan-jangan dia punya maksud ini. Jangan-jangan dia punya maksud itu. Hatta ketika kita sudah buntu gak menemukan lagi, kita tetap harus ambil alternatif terakhir. Jangan-jangan dia punya maksud yang saya tidak tahu. Ya bagus, ini diterapkan persis oleh Pak Mahfud MD ini. Jadi nggak langsung memvonis, wah kamu begini, kamu begitu. Nggak menghukumi buruk kepada apapun yang dilakukan. Kecuali sudah nyata-nyata buruk atau salah. Hitam putih gitu, keliru. Kalau masih multi interpretatif, masih tentatif, masih multi kemungkinan, jangan pilih yang buruk dulu. Kan begitu. Misalnya banyak sekali menteri-menteri dari Jokowi masuk di situ. Nah, apakah itu buruk? Ya. Pertanyaannya adalah, kalau menterinya Jokowi, apakah mesti dia orangnya Jokowi? Kalau dia punya kapasitas, Sri Mulyani menterinya Jokowi juga kan? Dan sebagainya. Tapi kita tidak bicara bela-membela ya. Silakan semua orang bicara. Tetapi saya hanya mengajak, mari kita jangan kedepankan kritik dulu. Karena mengkritisi itu apa yang dilakukan ya. Ini belum berbuat kok sudah dikritik ya. Atau mungkin dipandang ya melantikan juga sudah perbuatan. Wah susah kalau begitu ya, nggak ada selesainya kalau bicara ini ya. Kita sebagai rakyat awam, kita melihat saja apa efek dari kabinet yang baru ini, apa yang berubah, apakah ada yang lebih memberatkan atau apa. Sesederhana itu saja. Karena untuk apa kita buang-buang pikiran itu memikirkan keburukan orang atau menuduh-nuduh orang akan berbuat buruk atau apa. Toh hasilnya apa? Bahkan sudah pernah saya bawakan satu nasihat, jangan sekali-kali berburuk sangka. Kenapa? Karena buruk sangkamu itu, kalaupun kamu benar, in asobta lam tujar, kamu nggak akan dapat apa-apa. Wa in akhtota, ya. Tapi kalau kamu salah, ya, maka wazarta, kamu mendapatkan dosa karena kamu dianggap irtakabtah al-ma'asi, kamu dianggap melakukan sebuah kesalahan atau dosa. Ini prinsip kita, prinsip orang timur ya, prinsip negara kita ya. Senantiasa berbaik sangka. Allahumma hadina